insya Allah yang paling besar kontribusinya kepada pemerintah waktu itu Angkatan Darat adalah pemuda Ansor dengan bansernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel masih di suasana peringatan hari lahir Gerakan Pemuda Ansor, dan masih pula hangat beredarnya video seorang anggota Banser yang ditampolin atau ditampar oleh seorang kiai. Beliau adalah Kiai Haji Syukron Makmun, dan video itu sudah beredar beberapa hari lalu dan sangat viral dan kemudian dinarasikan macam-macam. Tetapi pada intinya yang saya ketahui, Kiai Haji Syukron Makmun yang beliau berasal dari Madura, kemudian mendirikan pesantren Darul Rahman dulu di Kebayoran, sekarang di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, memang memiliki tradisi unik dalam tanda kasih sayangnya, yaitu dengan ditampar sedikit gitu. Dan dulu juga hal seperti ini sempat viral karena sebagian orang tidak mengetahui tentang Kiai Syukron dan apalagi hal-hal yang menyangkut tradisi beliau terkait dengan tamparan tersebut. Menjaga kiai, mestinya kamu di rumah saya tuh tiap jaga saya. Saya terima perintah ini Banser ini, ya. Ya, siap. Nah, tapi akhirnya Banser kiainya tidak jaga, gereja yang Allah jaga. Kita templeng pakai. Akhirnya kiainya nggak dijaga, gereja dijaga. Demikianlah cara-cara kiai memberikan tanda sayang kepada santri atau jemaahnya, dan tentu tidak menyakitkan. Di lain sisi, yang kemudian menjadi perbincangan hangat itu kata-kata beliau terkait dengan penjagaan gereja, dan ini banyak dinarasikan berbagai-bagai. Kalau kami di kalangan NU dan saya secara pribadi tentu memaklumi hal itu. Kata-kata tersebut adalah juga bukti kasih sayang beliau terhadap santrinya, yang kebetulan anggota Banser yang ditampar sedikit itu adalah santri beliau, berasal dari daerah Bekasi. Beliau bernama Dul Hamid, dan hal itu juga disampaikan oleh Kang Dul Hamid sendiri di dalam satu YouTube. Artinya memang beliau santri Kiai Haji Syukron Makmun. Kembali pada kata-kata beliau terkait dengan penjagaan gereja, kalau menurut saya itu adalah sebuah nasihat yang baik buat kita semua. Artinya apa? Dalam hal apapun kita perlu dinasehati. Wong kita mau beribadah yang mahdoh aja masih dinasehati gitu. Jadi menurut saya itulah sebuah nasihat dan janganlah disalahartikan. Toh pada dasarnya Banser tidak setiap hari menjaga gereja. Banser menjaga gereja kan apabila diperlukan pada hari-hari tertentu, dan itu pun jika dihubungi oleh pihak gereja, bukan tugas sehari-hari kan. Malah tentunya lebih banyak menjaga para kiai. Dari pengajian ke pengajian kalau Banser dilibatkan sudah pasti, jangankan kiainya, sendalnya aja dijaga. Ini kejadian lucu ketika saya mengikuti sebuah pengajian di daerah Merangin, Jambi ya. Di sebuah daerah agak pedalaman, jadi Bansernya itu seragamnya macam-macam, tapi intinya Banser gitu. Jadi ketika naik panggung, sendal kiai kan ada di bawah, itu sendalnya dijaga. Kalau ada sebagian juga kan dipegang terus tetap dijaga, karena nanti khawatir tercampur dengan sendal orang. Itulah Banser di satu sisi di dalam menjaga kiai, dan sekali lagi tentu lebih banyak menjaga kiai ketimbang menjaga gereja. Dan saya tidak mempersoalkan itu adalah sebuah nasihat tentu baik untuk kita cerna. Dan ini viral, ada lagi kata-kata Kiai Syukron yang luar biasa sebenarnya terkait dengan Ansor Banser pada masa perjuangan tahun 1965 dulu yang tidak viral, yaitu kalimat beliau dalam ceramahnya yang seperti ini. 65 timbul pemberontakan PKI, NU paling depan bersama-sama dengan pemerintah untuk memberantas komunis. Saya tidak menghilangkan lembaga-lembaga lain di dalam menumpas PKI, tapi insya Allah yang paling besar kontribusinya kepada pemerintah waktu itu Angkatan Darat adalah pemuda Ansor dengan bansernya.
Ya demikianlah pemirsa apa yang disampaikan oleh Gus Syukron. Beliau adalah pelaku sejarahnya, beliau adalah saksi dan pelaku sejarah, maka tahu betul persoalan yang terjadi pada tahun 1960-an atau 65 nanti pada puncaknya. Tetapi yang beredar sekarang ini sebagian dari saudara-saudara kita sendiri sesama bangsa Indonesia mungkin satu tidak memahami sejarah, dua mungkin juga menjadi korban dari pembodohan massal terkait kondisi NU pada masa lalu dan hari ini, sehingga NU sering dituduh-tuduh menjadi bagian dari partai terlarang tersebut, berikut juga Ansor Banser. Ini bukan pembelaan tapi realitasnya seperti itu, bahwa dari dulu hingga hari ini NU tetap konsisten menjaga NKRI. Mungkin juga ada yang akan berkomentar, itu kan Banser Ansor zaman dulu yang diceritakan oleh Gus Syukron, beda dengan sekarang. Ya tentu beda mas, tentu beda masa, beda ruang. Yang sama insya Allah adalah spiritnya. Pada saat itu partai yang disebut tadi kan partai terlarang. Kalau hari ini partai terlarang itu kan sudah tidak ada, perkara ada orang yang memiliki faham yang ada di dalam partai itu, tidak menutup kemungkinan, tapi secara resmi partainya kan tidak ada. Yang ada beberapa tahun lalu adalah organisasi radikal yang kemudian menjadi organisasi terlarang, dan Ansor Banser konsisten di dalam menjaga hal itu. Artinya kalau dulu partai terlarang, belakangan ini ada organisasi terlarang, kan sama-sama memiliki level pelarangan dari pemerintah, tetapi dulu bentuknya partai politik, sekarang bentuknya organisasi yang berbungkus keagamaan. Menurut hemat saya ya nggak jauh beda gitu, spiritnya sama di dalam menjaga NKRI, di dalam membantu pemerintah dalam hal ini untuk menjaga ketertiban umum. Jadi menurut saya semangat untuk menjaga NKRI-nya ya sama dari dulu hingga kini, walaupun tentu anggotanya berbeda, masanya berbeda. Dan mudah-mudahan ini dapat difahami oleh kita semua, dan marilah kita jaga persaudaraan kita, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama bangsa Indonesia, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama isi alam raya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.